Setelah itu musaddiqon, selain Al-Quran itu sifatnya al-haq, ini sifat yang pertama. Al-Quran itu sifat yang kedua, musaddiqon. Apa musaddiqon? Membenarkan. Apa yang dibenarkan oleh Al-Quran? Lima baina yadaihi, yaitu kitab yang diturunkan sebelumnya. Apa kitab yang diturunkan sebelumnya? Oh, banyak. Kitab yang diturunkan sebelumnya itu banyak, tidak terhitung. Tetapi yang wajib kita ketahui ada 3 selain Al-Quran, yaitu Zabur, Taurat, Injil. Apakah kitab-kitab dari Allah hanya itu? Tidak, banyak jumlahnya. Nah, Al-Quran musaddiqan, sifat Al-Quran yang kedua. Oke, ini sifat Al-Quran yang pertama. Bil haq, kita harus ngerti ini. Ini kitab kita, jangan sampai kita nggak ngerti. Sifat yang kedua, musaddiqan. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya kepada Nabi Rasul sebelum baginda Nabi Muhammad. Al-Quran tidak membantah. Lantaran apa? Tidak mungkin Al-Quran membantah kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelum Al-Quran yang menurunkan sama ndak dengan yang menurunkan Al-Quran? Siapa yang menurunkan? Nah, kalau malaikat Jibril itu bukan yang menurunkan, ya, tetapi yang membawa turun. Jangan salah, yang menurunkan. Yang menurunkan itu artinya yang menciptakan. Siapa? Allah. Kitab sebelumnya, Zabur, Taurat, Injil, yang menurunkan siapa? Allah. Al-Quran yang menurunkan siapa? Allah adalah zat yang maha, sehingga yang diturunkan oleh Allah itu pastilah. Jadi tidak mungkin Al-Quran akan membantah kitab-kitab yang sebelumnya, karena sama-sama benar. Zabur benar, Taurat benar, Injil benar, Al-Quran benar dan membenarkan. Paham tum? Jadi jangan sampai kalian memahami Al-Quran menyalahkan atau berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Tetapi memang ada perbedaan, tetapi isinya membenarkan. Paham ya? Apa yang dibenarkan oleh Al-Quran terhadap kitab-kitab yang sebelumnya? Yang dibenarkan adalah tuntunan akidah. Yang kedua, syariat. Tuntunan akidah yaitu keyakinan kepada Allah, dan syariat, hukum-hukum Allah, itu dibenarkan oleh Al-Quran terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Kemudian wa anzalat Taurata wal Injil, dan dialah Allah yang telah menurunkan Taurat dan Injil min qablu, sebelum Al-Quran. Baik, Habib Isa tadi katakan, kita akan buktikan bahwasannya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Kita lihat saat Allah menjelaskan tentang turunnya Al-Quran, kita lihat bedanya kalimatnya. Di sini Allah memberikan kata nazzalah, sedangkan saat Allah menjelaskan tentang turunnya kitab Taurat dan Injil, apa ini? Anzalah. Untuk Al-Quran menggunakan kata nazzala,
untuk Taurat dan Injil dan kitab-kitab yang lain Allah menggunakan kata anzala. Apa bedanya? Maka ulama ahli tafsir mengatakan perbedaannya, nazzala itu merupakan tanda bahwa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur sampai berapa tahun? 23 tahun. Sedangkan kitab Taurat dan Injil, perhatikan, anzala, artinya Taurat dan Injil itu diturunkan sekaligus langsung satu gelondong, gluduk, langsung satu gelondong. Ada yang berpendapat, ulama ahli tafsir, kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi siapa Taurat? Musa, kepada Nabi Musa selama 40 tahun, 40 hari, 40 tahun. Itu namanya berangsur-angsur selama 40 hari. Nah, inilah yang membuktikan Al-Quran itu kitab yang diturunkan secara berangsur-angsur, sedangkan kitab-kitab yang lain diturunkan oleh Allah langsung blek. Ya, ada yang mengatakan selama 40 hari. Apa keuntungannya Al-Quran diturunkan berangsur-angsur? Sangat banyak, sehingga baginda Nabi bisa dengan mudah memberikan penjelasan kepada umat beliau, kepada para sahabat. Coba bayangkan, seandainya Al-Quran ini diturunkan langsung, anzala, langsung satu gelondong, blek, kira-kira baginda Nabi mudah tidak menjelaskan? Para sahabat bisa dengan mudah tidak menerima? Tidak. Santri Darussolihin aja 2 ayat aja sudah ngantuk-ngantuk kok, ya kan? Santri aja 2 ayat ini sudah berat itu. Setannya itu bergelandotan itu. Apa? Setan bergelandotan di tali buhul, ya. Nah, gelandot itu, berat. Itu keuntungannya, sehingga Al-Quran bisa dijelaskan oleh baginda Nabi kepada para sahabat saat itu dengan cara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, sehingga para sahabat bisa dengan mudah memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, demikian juga dengan kajian tafsir, sedikit demi sedikit, kadang 1 ayat, kadang 2 ayat, paling banyak 3 ayat. Kalau tafsir sampai 10 ayat, belenek sing ngerungokno, ya. Jangankan yang menjelaskan belenek, yang ngerungokno belenek. Nah, gitu. Baik, kita lanjutkan. Wa anzalat Taurata wal Injil min qablu. Perhatikan ini kalimat ini. Dan Allah menurunkan Taurat dan Injil min qablu, sebelum Al-Qur'an. Kemudian di sini perhatikan katanya. Hudan. Apa hudan itu? Sebagai petunjuk untuk siapa? Linnas, untuk manusia. Tapi perhatikan, berarti Taurat dan Injil itu juga kitab yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Paham ya? Oh, berarti kitab Injil sekarang, kitab Taurat sekarang, kitab Taurat yang dianut oleh orang-orang Yahudi, dan Injil yang sekarang dianut oleh orang-orang Nasrani, berarti 2 kitab itu juga merupakan petunjuk bagi manusia, Habib. Berarti sama dengan Al-Quran. Jangan salah.
Makanya perhatikan nih, wa anzalat taurata wal injil min qablu, dan Allah menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran, hudan, sebagai petunjuk, linnas, bagi manusia. Berarti, coba kalian pahami, berarti Taurat dan Injil yang dikatakan oleh Allah sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia, yaitu Taurat dan Injil yang bagaimana? Yang bagaimana? Yang diturunkan sebelum Al-Quran. Artinya apa? Artinya kitab Taurat dan kitab Injil yang ini perhatikan, artinya kitab Taurat dan Injil yang asli. Taurat dan Injil yang asli. Jadi jangan salah kita memahami ini. Berarti bukan kitab Injil yang ada sekarang. Loh, kenapa begitu? Baik, para pendengar di rumah, Habib Isa menjelaskan ini tidak ada maksud untuk mencela penganut agama yang lain, tetapi Habib Isa memberikan penjelasan ini semata-mata sebagai pemahaman bagi kita kaum muslimin muslimat. Pahami ya? Pahami. Jadi kalau ada yang tersinggung, ya jangan tersinggung, karena memang tidak ada niat untuk menyinggung. Ya, tapi ini ilmu dan ini kebenaran harus disampaikan. Maka kitab Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Allah di sini, yang juga menjadi petunjuk bagi manusia, adalah min qablu, yaitu Taurat dan Injil yang diturunkan sebelum Al-Quran. Sedangkan yang sekarang sudah merupakan kitab hasil tulisan tangan-tangan manusia, bukan lagi kitab yang asli. Kitab yang asli di mana? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Kenapa begitu? Baik, ada penjelasan secara logika. Kitab Injil ini sudah ya, Habib bisa hapus ya. Ini sudah, Habib bisa hapus. Baik, kitab Injil yang sekarang itu terbagi dua. Ada perjanjian lama, ada perjanjian, kalau lama ada baru. Kalau ingin tahu, Habib bisa punya tuh, kalau ada yang mau baca. Ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Di perjanjian lama isinya banyak bertentangan dengan Al-Quran. Salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya Nabi Isa dikatakan sebagai anak Tuhan, dan paham Trinitas, dan paham Trinitas Tuhan itu ada 3. Ini jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran, padahal Al-Quran disebutkan musaddiqon lima baina yadaihi, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya termasuk Injil. Tidak mungkin Al-Quran membenarkan kitab yang isinya seperti ini.